Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat FP semuanya. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan nikmat kepada Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa, meskipun saat sekarang ini kita sedang dilanda COVID. Mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil ibrah atau mengambil pelajaran dari wabah ini. Termasuk salah satunya adalah bagaimana kita berusaha untuk menjadikan segala sesuatunya itu serba digital. Artinya perpindahan generasi yang dulunya mungkin serba tatap muka, harus kalau ada acara harus datang ke sana kemari. Sekarang cukup bisa online. Nah, seperti itu. Nah, di sini ini sudah ada siapa sih? Oh, ini ada bidadari ya. Bidadari atau Ummu Hamzah. Ini uminya bisa bantu share linknya ya, biar bisa teman-teman simak, biar nanti banyak yang mengambil manfaat dari live kita pada pagi hari ini. Ngobrol santai seputar e-wagot. Baik teman-teman, tanpa terasa bahwasanya e-wagot ini semakin hari dan semakin kesininya itu semakin dicintai, bahkan perkembangannya subhanallah sungguh sangat pesat sekali. Bahkan meskipun baru berumur sekitar 1 tahun, tapi sudah mempunyai para member dan agen itu sampai ribuan. Bahkan sekarang ini cabangnya, kantor-kantor perwakilan cabangnya itu ada sekitar 78-an, sekitar itu ya, sekitar 78-an cabang e-wagot yang sudah tersebar di seluruh penjuru tanah air. Jadi kawan-kawan kalau mau mendapatkan logam mulia e-wagot tidak susah-susah, tidak harus dimana harus dicari, tapi sekarang cukup bisa menghubungi para member dan juga para agen-agen yang sudah tersebar di
seluruh Nusantara. Bahkan di kota Trenggalek khususnya, di pusat kotanya ini sudah ada beberapa agen juga. Alhamdulillah, semoga semangat untuk terus mensiarkan dan berusaha untuk mengembalikan emas ini ke tangan umat. Kenapa? Karena sebenarnya emas inilah harta umat muslim yang sesungguhnya. Ini sebelum saya belum perkenalan ini. Perkenalkan, saya Kholiqun Najib, agen of good dari Kota Trenggalek sekaligus sebagai konsultan of good, yang mana pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba untuk ngobrol-ngobrol santai seputar EOA Good. Apa kelebihan dari EOA Good dibandingkan dengan merek-merek yang lainnya atau merek-merek logam mulia yang lainnya. Jadi EOA Good ini merupakan perusahaan yang bukan hanya sekedar mencari bisnisnya, tapi juga bagaimana EOA Good ini berupaya untuk melakukan perubahan-perubahan, yaitu dengan menciptakan peradaban-peradaban EOA. Jadi ada beberapa peradaban-peradaban yang sudah disiapkan untuk menyongsong kejayaan umat insya Allah seperti itu. Termasuk salah satunya adalah kontribusi EOA Good dalam membangun menara-menara MUI yang ada di Jakarta, dan juga mensupport berbagai macam jenis kegiatan, baik yang sifatnya untuk Al-Quran Institute atau Rumah Al-Quran, Kampus Al-Quran, dan juga beberapa kegiatan termasuk wakaf peradaban untuk anak-anak yatim. Jadi kalau teman-teman membeli EOA Good itu secara nggak langsung mensupport mereka, mensupport dakwah mereka semuanya. Jadi kelebihan yang bisa kita dapatkan EOA Good itu adalah salah satunya, teman-teman ketika membeli emas itu tanpa susah payah, meskipun teman-teman sibuk aktivitasnya bekerja siang malam, ketika kepingin menabung atau membeli emas, bisa teman-teman tinggal menghubungi para member dan para agen yang ada di sekitar kota Anda. Jadi teman-teman bisa langsung ada di webnya, bisa dibuka di websitenya di mana kota teman-teman berada. Nanti teman-teman bisa mendapatkan data lengkapnya dan bisa menghubungi agen terdekat di kota Anda seperti itu. Kelebihannya yang lain, kelebihan yang kedua, teman-teman ketika membeli emas atau emas batangan, emas murni ini tidak harus dimulai dari gramasi yang besar, tapi bisa teman-teman mulai dari gramasi yang terkecil terlebih dahulu, tergantung kekuatan kantong teman-teman semuanya tentunya ya. Jadi tergantung kekuatan dompetnya. Kalau kepingin beli yang besar tapi nggak ada budgetnya, ya jangan dipaksakan. Tapi bagaimana teman-teman itu ya sesuai dengan kemampuan kapasitas kantongnya masing-masing. Kalau seandainya kemampuannya setiap bulannya bisa membeli 1 gram, ya istiqomahkan dengan 1 gram. Insya Allah nanti 1 tahun kan ketemu 12 gram. Tinggal nanti budgetnya berapa gram kepinginnya ditabung. Apakah kepingin lebih dari 12 gram 1 tahun, ya silakan ditingkatkan lagi, maksudnya bisa 2 gram. Berarti kalau 2 gram 1 tahun dapat 24 gram emas murni. Kalau sudah 5 tahun berapa, kan tinggal mengkalikan saja. Kalau 2 gram kalau ketemunya setahun itu ada 24 gram. Sekarang kalau kita kalikan targetnya 5 tahun, berarti sudah ketemu 120 gram. Subhanallah. Artinya nggak terasa itu menabung setiap bulan 2 gram, lambat laun akan menjadi bukit, karena bagaimanapun langkah
atau sesuatu yang besar itu tidak ada ujuk-ujuk besar, tapi dimulai dari sesuatu yang kecil teman-teman ya. Jadi dimulai dari sesuatu yang kecil terlebih dahulu. Kemudian teman-teman juga bisa membeli gramasi yang kalau seandainya sudah terkumpul gramasi yang terkecilnya itu katakan rutin 1 gram ya, kemudian kepingin menukar dengan kepingan yang besar. Nah, misalnya kepingan 5 gram ya, cukup teman-teman menukarkan aja ke agen-agen terdekat atau ke cabang langsung. Jadi gramasi yang setiap bulannya teman-teman tabung 1 gram itu bisa nanti ditukar ke 5 gram tanpa ada biaya tambah atau tanpa ada biaya tukar tambah lagi. Tapi ya ketika teman-teman istiqomah 1 gram nanti bisa ditukar ke gramasi yang lebih besar, jadi 5 gram. Kemudian manfaat. Nah, ini putra saya yang kedua ini, Tasnim Alvin Najib ini ya. Ini belum ngasih tadi. Itu sekarang. Kemudian manfaat yang selanjutnya, ya teman-teman, ketika menabung emas itu sangat-sangat banyak sekali manfaatnya ya teman-teman, dibandingkan dengan kalau kita mau menyimpan uang di bank. Nah, beberapa pengalaman pribadi, pernah saya melakukan tabungan berencana. Nah, tabungan berencana dengan tujuan kepingin membeli sesuatu, membeli rumah waktu itu kan. Nah, ternyata setiap bulan kita tabung, ternyata kodarullah belum sampai jatuh tabungannya, maksudnya belum sampai jatuh temponya, ternyata ada kebutuhan kemudian diambil, akhirnya dipotong. Jadi sering seperti itu. Akhirnya di awal tahun 2019 alhamdulillah Allah pertemukan dengan model menabung yang lebih bagus ya, sekaligus untuk investasi kita, yaitu logam mulia EOAKUT ini. Nah, jadi teman-teman lebih bisa memanajemen keuangan teman-teman semuanya. Siap. Nah, jadi kalau kalian berusaha untuk istiqomah dengan tabungan 1 gram atau 2 gram setiap bulan, nah, bisa teman-teman istiqomahkan. Nanti kalau sudah banyak bisa ditukar dengan gramasi yang lebih besar. Apakah ditukar dengan kepingan yang 5 gram, terserah teman-teman. Lalu bagaimana kalau budgetnya belum sampai 1 bulan, belum bisa 1 bulannya itu 1 gram atau 2 gram? Ya tergantung teman-teman, apakah 0,1 silakan ya, yang penting istiqomah. Ingat, yang penting istiqomah, kuncinya adalah menabung setelah istiqomah. Dan buat rencananya, maksudnya rencana tabungannya kepinginnya berapa gram, katakan 0,1. Itu kan kalau 0,1 gram itu kalau setahun itu ketemu 1 gram 1,2 gram ya. Nah, jadi 0,1 itu kalau setahun itu kan ketemu 1,2 gram, maksudnya 1 gram lebih 0,2, jadi 0,2. Jadi teman-teman istiqomahkan saja. Nanti kalau sampai 10 tahun udah berapa gram. Nah, jadi ini usahakan ilmu emas ini teman-teman tularkan ke anak-anak, ke istri, bahkan ke keluarga teman-teman semuanya. Tujuannya apa? Ilmu emas ini adalah ilmu yang sangat langka dan jarang dipelajari di sekolah maupun di perguruan tinggi. Bayangkan teman-teman, nilai kurs rupiah kalau dibandingkan kalau kita menyimpan emas dengan menyimpan uang di bank, itu sangat-sangat beda sekali manfaatnya.
Kalau teman-teman nyimpennya emas, apalagi dijual belikan, artinya sekaligus sebagai agen ataupun sebagai member, justru banyak sekali manfaatnya ya, banyak sekali manfaatnya. Jadi seperti ini, teman-teman menabung ini ya, menabung sekaligus untuk jual beli, artinya tujuannya adalah untuk jual beli juga. Katakan tabungan teman-teman sudah ada 100 gram contohnya, ini contoh ya, tabungannya sudah ada 100 gram. Kok teman-teman kepingin apa? Kepingin ada kebutuhan atau kepingin beli sesuatu. Caranya begini teman-teman, jangan apa? Jangan dijual emas teman-teman. Jadi jangan dijual emas teman-teman, tapi gadekan. Alhamdulillahnya EOA ini mempunyai fasilitas untuk itu, yaitu EOA Club, yang mana gadenya ini gade syar'i. Jadi teman-teman katakan teman-teman kepingin beli sepeda motor, jadi cukup teman-teman gadekan apa yang teman-teman miliki ya. Katakan kebutuhannya tadi kan punya tabungan 100 gram. Kalau beli sepeda motor, kalau yang harga sekitar 30 jutaan, berarti cukup sekitar gadekan 30 gram. Berarti kan masih ada sisanya itu. Jadi 30 gram digadekan, nanti yang teman-teman angsur, nanti setelah itu baru kemudian teman-teman bisa itu beli. Jadi digadekan, nanti dapat uang gade, teman-teman beli dengan cash tanpa ada riba. Jadi nggak harus mencicil setiap bulan, tapi langsung di cash saja. Ketika kalian mempunyai emas, baru kalau udah jatuh temponya, baru teman-teman melunasi atau membayar uang gadenya seperti itu. Kalau teman-teman kepingin kebutuhan lagi, ya udah gadekan lagi. Katakan mau beli rumah, tabungan teman-teman sudah ada 100 juta, ya udah gadekan dulu, membangun dulu perlahan-perlahan. Nanti kalau sudah banyak, gadekan lagi, terus kayak gitu. Kemudian manfaat emas yang jarang dimengerti oleh banyak orang. Emas itu ternyata ada sifatnya, yaitu emas itu tidak mempunyai atau tidak mengenal barang bekas. Teman-teman semuanya, jadi kalau teman-teman beli HP ini ya di counter, katakan, jadi beli HP katakan ya, beli HP di counter, beli HP-nya ini kok kemudian teman-teman baru beli ini, katakan 1 minggu ya, baru beli 1 minggu di counter, baru beli 1 minggu loh ya, belum lama. Kok teman-teman kepingin tukar HP-nya, kira-kira harganya dikasih dengan harga yang seperti teman-teman beli, atau dikasih nilainya jatuh, masih harganya itu bahkan mungkin kadang dipotong 500.000. Itu HP atau elektronik ya, dipotongannya sampai 500.000. Itu kalau beli HP atau beli bahkan mungkin lebih, tergantung konternya. Tapi coba kalau teman-teman beli emas, katakan emas beli 5 gram, kemudian kalau teman-teman mau jual, itu nggak ada yang menanyakan tuh emasnya dari siapa, atau ini emas bekas, nggak ada. Itu namanya emas tidak mengenal barang bekas. Kemudian kalau teman-teman menabung di bank, itu kan ada tuh biaya per bulannya. Jadi biaya per bulan itu kan juga kalau dihitung-hitung, katakan 10.000 1 bulan ya. Kalau dikali setahun udah berapa? 120 tahun. 120.000.
Jadi kalau administrasinya 1 bulannya itu 10.000, setahun sudah 120.000. Nah, padahal kenaikan, katakan yang di bonusnya atau bunganya itu tidak sampai segitu teman-teman. Nah, itu kerugiannya ketika teman-teman menabung di bank. Nah, jadi teman-teman bisa membandingkan, menghitung-hitung lah istilahnya itu. Kalau teman-teman menabung emas, katakan sama-sama disimpannya, menabung setiap bulannya, katakan 1 juta di bank, ketemu 120 di 1 juta, nanti kalau 1 tahun ketemu 12 juta. Ya. Coba teman-teman bandingkan 1 gramnya setiap bulannya, setahun ketemu 12 gram. Teman-teman nanti bisa bisa membandingkan ketika akhir tahun, katakan bulan Desember nanti, Desember 2021 ya, nilainya uang yang teman-teman simpen di bank itu kan ada 12 juta. Nah, emasnya ada 12 gram. Nah, kalau menabungnya emas, coba bandingkan nilai uang yang 12 juta di tahun 2021 nanti, apakah sama nilainya dengan 12 juta pada Januari 2021 ini? Nah, tentu nggak sama teman-teman. Karena apa? Ada namanya inflasi, yang mana inflasi ini adalah perampokan besar-besaran yang tersistem, ya, yang tersistem. Jadi bahkan sekarang ini kebijakan pemerintah kebijakan pemerintah sekarang ini materi saja sudah nggak berlaku lagi materi 6.000, nggak berlaku lagi materi 3.000. Padahal kemarin masih ada materi 6.000, materi 3.000. Sekarang materi sudah 10.000. Nah, jadi materi ini sekarang nggak berlaku lagi materi 6.000, tapi materi ini yang memakai 10.000. Jadi kalau teman-teman punya 6.000, bisa 6.000 sama 3.000. Kalau punya 3.000, berarti 3.000 3 biji. Atau 6.000 berarti 12.000. Bayangkan nilainya berapa teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Artinya apa? Nanti kedepannya nilai-nilai harga jual itu akan melambung tinggi. Coba perhatikan deh nanti. Nah, tapi kalau teman-teman menyimpan emas, tetap gram emasnya akan tetap. Kalau teman-teman mempunyai 12 gram, ya tetap emasnya 12 gram, nggak berkurang. Bahkan nilainya nanti bisa dihitung. Nilainya itu setiap tahunnya mengalami kenaikan yang dahsyat. Nah, itu kelebihan teman-teman kalau menabung dengan emas. Kemudian belum lagi kalau teman-teman mengembangkan, jadi dijual belikan, apakah jadi gabung menjadi member atau gabung menjadi agen. Nah, itu subhanallah ya, luar biasa teman-teman. Nah, jadi jangan ragu, artinya seperti teman-teman. Teman-teman, ini sudah menunjukkan waktu 7.14 menit. Jadi dikarenakan sebentar lagi ada aktivitas, mungkin teman-teman bisa disimak, dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom chat ya. Terima kasih teman-teman. Saya cukupi. Semoga apa yang saya sampaikan ini pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semakin semangat untuk menabung emasnya dan bisa membedakan kalau menabung emas dengan menabung di bank teman-teman. Jadi jangan salah pilih dan tentukan goal setting kalian ya. Targetnya berapa? Kepingin berapa yang dicapai dalam setahun? Katakan kepingin 120 gram, berarti kan 1 bulannya harus 10 gram. Bismillah ya, bisa. Allah Maha Kaya. Minta sama Allah saja. Ya. Nanti Allah datangkan pembeli-pembeli sehingga keuntungannya itu bisa teman-teman jadikan emas lagi seperti itu. Semangat bersiar, jangan kendor, dan jangan patah semangat, terus bergerak untuk berjuang mengembalikan
Oh, busuk mah. Selamat pagi, ini brand manager dari Kota Jombang ini, Soekarno ya. Nah, insya Allah nanti kapan-kapan saya buat isi mengaji, isi dia apa di cabang nanti insya Allah ya. Isi ini masih menyiapkan apa? Menyiapkan alat-alatnya yang perlu untuk dipersiapkan, insya Allah seperti itu ya. Baik, semangat semuanya ya. Nah. Jadi itu teman-teman ya, sekali lagi jangan kasih kendor, terus semangat untuk apa? Untuk bersiar dan kembalikan emas ini ke tangan umat. Karena harta kita sesungguhnya adalah emas, bukan uang ya. Ingat, harta kita sesungguhnya adalah emas, bukan kertas. Kalau kertas kalau disobek nggak ada nilainya. Nah, sama halnya dengan apa? Dengan kertas biasa. Nah, jadi kertas ini, jadi kalau teman-teman sobek-sobek ya nggak akan ada nilainya. Tapi kalau emas dipecah-pecah tetap apa? Tetap mempunyai nilai plus atau mempunyai nilai jualnya. Nah, itu yang membedakan uang dengan atau emas dengan kertas. Jadi kesimpulannya, ya ini emas tetaplah emas, kertas tetaplah kertas. Jadi kembalikan emas ke kantong umat. Baik, saya cukupi. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.